Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Aku ridho mempertuhankan Allah, Islam agamaku, dan Muhammad adalah nabi dan rasulku. Puji syukur kehadirat Allah atas segala karunia dan limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan, nafas, umur, serta nikmat iman dan Islam. Salawat kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pejuang yang membangun agama Islam dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang lebih beradab. Jadi baik, di sini saya akan sedikit menyampaikan ceramah, yaitu tentang berbekal takwa dan ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zin lahu akhra. Yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Jadi setiap mukmin yang patuh menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah dan menjauhi segala larangannya, tentu Allah akan memberikan keistimewaan dan kemuliaan baginya yang bukan saja di dunia tapi juga di akhirat kelak. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, adalah merupakan kesempatan baik bagi kita yang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berusaha mencari bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat nanti. Bekal iman, bekal amal baik, bekal ibadah, dan bekal-bekal kebaikan yang lainnya. Karena kita tidak tahu amalan-amalan yang mana yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terjadi di antara kita sudah meninggal dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada persiapan dan tidak membawa bekal sama sekali, yang akhirnya hanya penyesalan yang tidak ada ujung dan tidak ada habisnya, yang ada hanya tangisan dan raungan menyesali nasib diri sendiri. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita semua telah mengerti bahwa kehidupan dunia ini bukanlah tujuan akhir atau tujuan segala-galanya. Sebab setelah kehidupan dunia yang fana ini masih ada kehidupan yang kekal dan sangat panjang, itulah kehidupan akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bekerjalah untuk keperluan hidup duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan beramallah dengan memperbanyak ibadah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok." Hadis riwayat Ibnu Asakir. Hadis tersebut memberikan pengertian bahwa berusaha dan beramal untuk kehidupan akhirat harusnya lebih diutamakan, sehingga seperti tidak ada hari dan waktu tanpa amal ibadah untuk Allah. Sebab kematian ada di depan mata kita. Kalau tidak hari ini, ya bisa saja besok ataupun lusa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan-kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi maksud dari terjemahan ayat tersebut ialah tidak sedikit sarana yang telah Allah sediakan bagi kita untuk mencapai anugerah dan kebahagiaan hidup sempurna di alam akhirat kelak, tanpa meninggalkan atau melupakan kenikmatan-kenikmatan untuk kebutuhan hidup kita di dunia ini. Maka dari itu dianjurkan kepada kita untuk selalu berbuat kebajikan, memperbanyak amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sarana yang telah disediakan dan diberikan Allah kepada kita. Jadi marilah kita untuk terus berusaha, segala aktivitasnya kita tanamkan niat yang baik dan mulus karena Allah, supaya amal ibadah dan sedekahnya kita yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh pahala yang sebanyak-banyaknya. Jadi sebagai kesimpulan, berangkat dari surah At-Talaq ayat 5, bahwasanya marilah kita tingkatkan takwa dan ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita termasuk salah satu orang yang mendapatkan kemudahan dalam urusan yang tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak, dan ditutupi kesalahan-kesalahan dan dilipat gandakan pahala untuk kita daripada amalan-amalan yang telah kita kerjakan untuk sampai dan sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhir kata dari saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita bersama, terutama untuk diri saya pribadi. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.